Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to SMPDT P Podcast. Perkenalkan, aku Aurelia Putri, santri SMPDT yang akan menemani kalian di podcast hari ini. Tema podcast hari ini adalah menjaga Al-Quran pasca Ramadan. Masya Allah ya. Insya Allah podcast hari ini akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah asatidz dari Baitul Quran Darut Tauhid, Ustadz Jaini Arifin. Insya Allah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz liburannya? Libur ya, kalau saya belum libur ya. Kalau santri di Baitul Quran sudah libur. Tapi saya masih ada tugas untuk khidmat di masjid, kemudian tugas imam ya di beberapa tempat. Itu paling sekarang kesibukannya. Semangat terus Ustadz ya. Amin, insya Allah. Ustadz, untuk tema hari ini nih, ngomong-ngomong tentang Al-Quran, menurut Ustadz, apa sih keistimewaan dari Al-Quran itu Ustadz? Oke, berbicara terkait keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Sudah kita ketahui bersama ya, ini keistimewaan pertama yang paling luar biasa. Karena Quran ini bukan ciptaan siapapun, yakni ciptaan Allah. Lebih tepatnya tadi, kalamullah, firman Allah. Ini jelas suatu keistimewaan yang sangat luar biasa. Kemudian, yang kedua, Al-Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah dan sampai kepada kita saat ini yang diriwayatkan secara mutawatir. Artinya ada ketersambungan dari kita sekarang sampai zaman Rasul. Ini suatu bentuk orisinalitas. Ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Nah, ini pun sama keistimewaan yang luar biasa. Dan yang ketiga, yang jauh ya lebih luar biasa lagi, bagi siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Nah, beda kalau kita baca kitab-kitab yang lain ya, buku, kitab yang lain tidak dapat pahala. Tapi kalau baca Al-Quran dapat pahala yang luar biasa berlimpah, insya Allah. Selanjutnya Ustadz, bagaimana nih supaya santri-santri di Darut Tauhid ini tidak merasa malas, tidak lengah dari Al-Quran pasca Ramadan? Oke, berbicara ibadah ya secara umum pasca Ramadan. Kita kembali ingat-ingat Al-Baqarah 183 ya, di mana ujungnya tujuan dari saum adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun, untuk jadi pribadi yang bertakwa. Jadi indikator keberhasilan saum kita adalah tidak hanya di bulan Ramadan, justru pasca Ramadan seperti apa. Kalau misalkan saat Ramadan nih semangat ibadahnya, tapi pasca Ramadan jadi melempem lagi. Nah, berarti perlu dipertanyakan nih, kira-kira berhasil tidak saumnya? Kemudian itu dalam konteks Al-Quran juga sama. Gimana caranya supaya tetap semangat? Ya, tadi berarti kita harus tahu keutamaan dari interaksi dengan Al-Quran. Insya Allah. Selanjutnya Ustadz, bagaimana cara agar kita itu selalu dekat dengan Al-Quran Ustadz? Berarti tadi melanjutkan pertanyaan pertama ya, supaya kita tetap semangat nih interaksi dengan Al-Quran, maka kita harus tahu dulu keutamaan kalau kita senang atau rajin interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama, keutamaan yang pertama nih ya, disebutkan akan menjadi keluarganya Allah bagi Ahlul Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Tapi keluarga di sini jangan diartikan seperti hubungan ayah dan ibu ya, kemudian ayah dan anak ya, kemudian kakak dengan adik. Ini keluarga yang dalam konteks yang berbeda. Kemudian sahabat penasaran kan? Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, ahlul Quran, yaitu ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang terkhususnya. Jadi ini ya, keutamaan yang pertama nih, kalau kita rajin interaksi dengan Al-Quran, kita bisa jadi keluarganya Allah. Kemudian yang kedua, dari hadis juga disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah
wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Artinya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an ya, kita bawa ini Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Di mana satu kebaikan itu setara dengan 10 kebaikan. Kemudian ditambahkan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, bisa dibayangkan ya, kalau kita tilawah sehari sejuz ada berapa ribu huruf tuh, kalikan 10. Belum lagi di bulan Ramadan, bisa berkali-kali lipat. Masya Allah, luar biasa ganjarannya. Jadi tadi yang kedua berarti dapat 10 kebaikan dari setiap huruf yang dibaca. Gitu. Dan banyak sebetulnya keutamaan-keutamaan yang lain. Oke. Berikutnya Ustaz, adakah adab kita yang salah ketika kita merasa kita itu malas banget buat baca Al-Quran, merujaah Al-Quran gitu? Oke. Ini untuk semua ibadah yang lain ya. Bisa jadi kita malas untuk beribadah, ada dosa yang sering kita perbuat. Kita sudah terlalu sering melaksanakan maksiat. Nah, jadi kunci utamanya adalah apa? Taubati dulu. Kita perbanyak taubat ya, kita tingkatkan ibadah, nah perbanyak taubat, dan insya Allah mudah-mudahan ya setelah kita bertaubat kita jadi semangat lagi untuk ibadah. Amin. Gitu. Terkhusus tadi interaksi dengan Al-Quran. Nah Ustadz, akhir-akhir ini kan kita tuh selalu sibuk gitu sama keluarga gitu, menghabisin waktu sama keluarga. Gimana sih Ustadz caranya kita untuk memanage waktu supaya kita tuh selalu ingat itu Al-Quran? Oke. Nah, berarti solusi utamanya adalah time management berarti ya. Bagaimana kita memanage waktu, dan kita harus buat skala prioritas. Apalagi ini momentum di bulan Ramadan. Begitupun nanti pasca Ramadan. Jadi kita buat list nih, agenda-agenda apa saja ya yang perlu kita maksimalkan, dan agenda apa yang kira-kira bisa kita tinggalkan. Jadi jangan sampai terbalik ya, agenda yang kurang baik malah banyak porsi waktunya, sementara agenda yang untuk ibadah malah sedikit waktunya. Nah, jadi harus di list ya, tadi kita buat skala prioritas. Harus hati-hati ya Ustadz ya. Betul. Nah, selanjutnya Ustadz, menurut Ustadz nih, posisi apa atau waktu yang paling nyaman, paling tepat untuk membaca Al-Quran? Oke. Inilah luar biasanya ya Al-Quran ini. Tadi ganjarannya Allah berikan pahala yang banyak. Kalau baca Quran itu mudah. Bisa di mana saja, bisa kapan saja, dalam kondisi apa saja. Tentu mungkin ya adabnya nanti ada dalam kondisi yang suci. Beda kalau untuk ibadah-ibadah yang lain ya. Misalkan kalau sholat nih, kan ada waktunya. Ya, kita lagi semangat ibadah nih. Nanti saya sholat zuhurnya mau 10 rakaat, tidak bisa, ada ketentuannya. Tapi kalau Quran lagi semangat, bisa baca sebanyak mungkin. Sejuz, 2 juz, 3 juz. Gitu. Terkait juga dengan waktu. Tadi kalau zuhur ada waktunya. Nggak mungkin kita sholat zuhur pas jam 6 sore kan, tidak mungkin. Gitu. Jadi ada ketentuannya. Nah, Al-Quran ini luar biasa, Allah memberikan keleluasaan. Boleh baca kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Jadi yang sering keliru itu adalah kitanya. Seringkali kita itu membuat asumsi ataupun omongan, cari waktu luang untuk baca Al-Quran. Ini perkataan yang salah. Harusnya yang tepat adalah luangkan waktu untuk baca Al-Quran. Gitu. Jadi, terus ada lagi. Bukan kita cari waktu luang untuk membaca Al-Quran, tapi kita yang meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kita tuh harus selalu meluangkan waktu. Betul. Jadi harus jadikan prioritas yang utama. Insya Allah. Ustadz, boleh nih dikasih tips-tips buat santri Darut Tauhid gitu. Tips mencintai Al-Quran itu gimana sih Ustadz? Oke, tips untuk mencintai Al-Quran. Yang pertama, tentu kita harus ada target. Ya, targetnya sekarang apa? Misalkan, targetnya saya sekarang sedang memperbagus bacaan, tahsinnya kita targetnya perbaiki. Kemudian kalau sudah tercapai, naik lagi targetnya ke tahfidz misalkan ya, mulai menghafal. Kemudian ada target tilawah juga. Nah, kalau kita punya target akan jauh lebih semangat. Jadi itu yang pertama, tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, tadi kita harus tahu keutamaannya apa. Ya, keutamaan kita rajin baca Quran itu apa? Tadi kan yang pertama tadi apa? Jadi keluarganya Allah. Kemudian tadi dapat 10 kebaikan dari setiap huruf yang dibaca. Mungkin nanti juga akan memberikan mahkota terbaik ya untuk orang tua di akhirat kelak. Di akhirat akan dikumpulkan bersama para malaikat. Kemudian di akhirat juga nanti
posisi kedudukannya sesuai dengan ayat yang sedang dibaca. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan. Jadi poin yang kedua tadi ya, harus tahu keutamaannya. Kemudian yang ketiga, namanya kita manusia ya, kalau sendiri kan kadang sering futur dan sebagainya, makanya harus ada partner, gitu, ada kondisi. Gitu. Jadi kita harus usahakan teman ya, itu jadi partner untuk murojaah kita. Jadi jangan sampai kita berteman itu hanya untuk senang-senang aja ya. Tapi jadikan teman itu ya partnernya, bestinya itu untuk partner murojaah ya, saling menyemangati dalam kebaikan, terlebih untuk rajin baca Al-Quran. Pokoknya 3 tipsnya. Ustaz, ada nggak motivasi buat santri-santri Darut Tauhid atau buat teman-teman yang ada di rumah itu motivasi supaya kita itu nggak kayak ngerasa capek gitu sama buat ngebaca Al-Quran gitu. Oke. Untuk motivasi tentu yang jauh lebih kuat adalah motivasi internal dari dalam diri kita sendiri dulu. Ya, kita harus tahu dulu tujuan kita ngafal Quran untuk apa. Gitu. Terlebih nih untuk siswi-siswi SMP di TBS Putri ya, terkhusus coba kalau sekarang Ustadz tanya nih, bentuk cinta kalian untuk orang tua itu apa? Apa yang sudah diberikan oleh ini teman-teman SMP untuk orang tua itu apa? Saat ini yang bisa diberikan? Materi belum bisa. Betul tidak? Gelar juga belum punya apapun kita. Nah, jadi untuk teman-teman terkhusus ya, ini untuk siswi-siswi SMP TBS, bentuk cinta nyata kita kepada orang tua adalah dengan menjadi ahlul Quran. Karena apa? Karena ganjaran nanti di akhirat. Mudah-mudahan nih teman-teman SMP ya, siswa SMP di sini bisa memberikan mahkota terbaik untuk orang tua masing-masing di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Ustaz, selanjutnya bagaimana caranya agar kita tidak meninggalkan kebiasaan baik pasca Ramadan? Supaya kita tetap istiqomah ya. Ya. Ini bab istiqomah luar biasa berat sekali. Tentu tadi kita harus ingat ya, tujuan kita hidup untuk apa. Kalau kita tahu tujuan kita hidup untuk apa, maka kita akan terus semangat. Kemudian yang kedua, kita perbanyak ingat kematian. Nah, karena jadi berpikirnya seperti ini, kita anggap kalau hari ini kita meninggal, besok kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau setiap hari kita berpikir seperti itu, maka tiap hari kita akan melakukan hal yang terbaik. Ya, tidak akan menyia-nyiakan waktu. Gitu paling ya. Oke. Terus selanjutnya, Ustadz, kira-kira apa yang harus kita perbaiki dari sikap kita yang suka nggak sengaja gitu melupakan Al-Quran? Tentu perbanyak taubat. Ya, kita perbanyak taubat, kita mohon ampun ke Allah. Kemudian kita perbanyak doa juga. Kita berdoa ke Allah, semoga Allah berikan keinginan dalam hati kita senantiasa baca Quran, ya, senantiasa menghafal Quran, murojaah, ya, interaksi dengan Al-Quran. Kemudian minta juga doa dari orang tua, ya, dari guru-guru, supaya diberikan keistiqomahan. Insya Allah. Terus Ustadz, ngomong-ngomong tentang Al-Quran dan amalan-amalan gitu ya, apa saja sih amalan-amalan yang akan kita dapatkan di akhirat nanti kalau misalnya kita tuh selalu dekat sama Al-Quran, kita tuh cinta banget sama Al-Quran? Oke. Fadilah mungkin ya, di akhirnya kita dapat apa ya kalau rajin interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama tadi ya disebutkan alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Dan nanti ada lanjutannya. Disebutkan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, artinya lancar ya, pandai baca Qurannya, maka di akhirat nanti akan bersama para malaikat yang mulia. Ini keutamaan yang pertama ya. Jadi bersama dengan para malaikat. Kemudian yang kedua disebutkan hadis yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahib Al-Qur'an. Sahib itu artinya kan udah deket banget ya. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin bilangnya bestie ya, sahabat. Jadi kemana-mana bareng. Terus ini pun sama. Jadi dalam dirinya tuh ada Al-Quran gitu. Nah, jadi dikatakan kepada sahib Al-Quran, nanti iqra, bacalah, wartaqi, dan naik terus. Warattil, dan tartilkanlah.
kama kunta turatilu fid dunya, sebagaimana kalian baca Quran di dunia dengan tartil. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin, maka sesungguhnya tempat terakhir kalian di akhirat ini, inda akhirat taqwa, ayat terakhir yang kalian baca. Jadi semakin banyak nanti ayat yang kita baca di akhirat, semakin tinggi derajatnya. Jadi yang kedua, kita dapat derajat tertinggi kalau bisa jadi ahlul Quran. Dan yang ketiga, tadi kita bisa memberikan mahkota terindah untuk orang tua kita di hadapan seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu luar biasa keutamaannya. Masya Allah. Nah, yang terakhir nih Ustadz, boleh ya kasih pesan-pesan gitu buat ke santri Darut Tauhid ya Ustadz ya, pesan-pesan supaya kita itu selalu semangat walaupun kita itu dilanda kesibukan gitu, kesibukan sama orang tua gitu. Oke. Ini adalah PR utama ya, sering dijadikan kesibukan sebagai alasan bagi para penghafal Quran. Mungkin Ustadz cerita sedikit ya pengalaman. Ustadz pun dulu menghafal Quran itu mulai semester 7 saat kuliah. Jadi sambil kuliah sambil menghafal Quran. Tapi ya alhamdulillah biidznillah Allah berikan rezeki bisa selesai gitu. Kuncinya apa tadi? Kemauan yang keras tentunya. Tentu atas izin Allah ya, yang pertama izin Allah, kemudian tadi kita mau. Jadi jangan sampai kita menjadikan sibuk ya sebagai alasan. Jangan sampai muncul pikiran dalam diri kita, ini nih mungkin teman-teman sambil belajar di sekolah ya, sambil ngafal Quran. Jadi jangan sampai dibentur-benturkan. Aduh gara-gara ngafal Quran nilai saya jelek, aduh gara-gara ngafal Quran waktu saya jadi habis. Ini yang keliru. Harusnya jadikan Quran ini sebagai wasilah untuk mendorong prestasi akademik. Jadi kalau kita sudah punya mindset seperti itu, insya Allah saya ngafal Quran, saya yakin ini jadi wasilah, belajar jadi mudah. Dengan saya ngafal Quran, insya Allah ini jadi wasilah, belajar saya jadi lebih menyenangkan. Nilai saya akan jauh lebih bagus. Tapi tetap harus ikhtiar maksimal dua-duanya. Jadi saat nanti jam halaqah, sempurnakan dengan Al-Quran ya, maksimalkan ziyadahnya, maksimalkan murojaah. Saat jam pelajar di sekolah, ya fokus untuk jam belajar sekolah. Jadi harus seimbang, harus balance. Gitu. Oke, banyak banget ya Ustadz ya. Tadi pesan-pesan buat santri Darut Tauhid. Kita tuh harus bisa memanage waktu, harus ada kemauan ya Ustadz ya. Closing statement-nya boleh Ustadz buat di akhir podcast hari ini. Oke. Jika kita punya dua hal dalam diri kita saat ini, yaitu waktu luang dan kesehatan, maka kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah. Karena kalau salah satunya hilang, maka tidak akan maksimal untuk beribadah. Misalnya, kita sehat, tapi kita tidak punya waktu luang, maka tidak maksimal juga ibadahnya. Begitupun sebaliknya. Kita punya waktu luang, tapi kondisi kita tidak fit, itu pun sama tidak akan maksimal. Maka mari teman-teman semuanya, jika tadi ada dua hal, yaitu waktu luang dan kesehatan, kita pergunakan semaksimal mungkin untuk beribadah, terkhusus maksimal untuk senantiasa interaksi dengan Al-Quran. Masya Allah Ustadz, alhamdulillah ya aku banyak banget dapat pelajaran-pelajaran gitu ya dari podcast hari ini gitu. Alhamdulillah apa yang dari Ustadz itu insya Allah bisa bermanfaat ya Ustadz buat santri-santri, buat masuk buat aku juga. Terima kasih Ustadz untuk podcast hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat santri-santri dan termasuk aku juga. Insya Allah, amin, insya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. SMPDTP Podcast, santri punya karya, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.